Tapi kalau kita mau terangkat, harus firman itu bagaikan pedang, dan dia boleh menyelidiki semua sampai ke dalam hati, sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati, semua dikoreksi. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12-13, nggak enak saudaraku, sakit. Tapi kalau kita mau siap terangkat, mau tidak mau harus begitu. Dan kita bergaul dengan Allah itu adalah sejauh mana penyerahan kita dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan. Itulah pergaulan kita. Dalam pergaulan kita, ya di situ dikoreksi. Dan kalau itu boleh terjadi, itu kita sudah 300 tahun. Tinggal nanti Tuhan datang, diangkat kita. Dan kalau kita sudah diangkat, dia bertemu dengan kita, kita langsung sama dengan dia. Dia hanya mengerjakan apa? Dia hanya mengerjakan memberikan tubuh yang baru. Jadi sudah bagus hidup kita, tinggal diganti dengan memberikan tubuh yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita saat ini dalam ibadah kita, terlebih biar kita menyembah Tuhan dengan baik. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-5. Mulai ayat 21 saya baca bagi kita sampai ayat 24. Ayat 21, Kejadian 5. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudaraku, sering sekali di kalangan orang Kristen ada pembicaraan dan ada topik ataupun judul dari hal terangkat dan ataupun pengangkatan jadi gereja yang terangkat. Dari firman yang saya baca ini, kita bisa melihat gereja yang terangkat atau kehidupan yang diangkat oleh Tuhan. Semoga kita semua ada di dalamnya dan kita mau perhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Sering sekali orang membicarakan hal pengangkatan ini, tapi saya pikir banyak orang tidak mempersiapkan
Bagaimana supaya menjadi golongan yang terangkat. Karena terangkat itu bukan hanya Kristen, bukan dalam arti hanya sudah jadi Kristen langsung terangkat. Itu tidak bisa. Jadi ada kriteria yang dicapai dalam kerohanian baru menjadi gereja yang terangkat. Biar kita memperhatikan ini sekarang. Biar semua memperhatikan. Bahkan dunia ini boleh memperhatikan untuk bisa memiliki, mendapatkan kriteria yang berkenan kepada Tuhan, diangkat oleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan di udara. Itulah pertemuan yang sangat indah dengan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali, pertemuan di udara. Dan di dalam pelajaran tertentu, disitulah pesta nikah anak domba Allah. Jadi pesta nikah anak domba Allah itu bukan di restoran, bukan di rumah, bukan di gedung, bukan di taman, bukan di kebun, tapi pertemuan di udara. Jadi visa dan tiket kita ke sana, nah inilah kita akan perhatikan sampai dalam puncak bisa terangkat. Ini maka untuk mencapai hidup yang bisa terangkat itu kita akan memperhatikan dalam hidup Henok ini. Inilah pelajaran yang pertama, diangkat oleh Tuhan, seorang yang diangkat oleh Allah. Jadi Henok itu sesudah umur 65 tahun dia bergaul dengan Allah. Bergaul. Kita mau sama-sama dulu berkata bergaul. 1, 2, 3. Bergaul. Kenapa kita katakan itu? Karena itu termasuk kata kunci untuk terangkat. Bergaul dengan Allah. Dan lamanya 300 tahun. Masih umur 65 dia belum bergaul. Sesudah umur 65 baru bergaul dengan Allah. Dan lamanya adalah 300 tahun. Jadi semua umur Henok adalah 365 tahun. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dalam kitab Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman sudah pasti sesudah kita Mazmur ya. Baik. Amsal Sulaiman pasal yang ketiga ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Haleluya. Saya mau ajak kita baca ini satu ayat ini bersama-sama. Ayat 32. 1, 2, 3. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Henok bergaul dengan Allah berapa tahun? 300 tahun, diangkat oleh Allah.
Saudara-saudaraku, kita ini harus Tuhan lihat jujur. Itulah bagaimana Allah suka mendekati. Ya. Dan dia kepada orang jujur bukan cuma bergaul biasa, tapi bergaul erat. Nah, kalau disebut ada kata erat, orang biasa teman dekat, tapi kalau ini teman erat, wah masih lebih lagi. Ini saudara-saudaraku. Jadi orang yang jujur, saudara-saudaraku, dalam pelajaran, dalam kita jujur dalam hati kita sendiri. Nah, jadi itu sering sekali orang sudah tahu kebenaran tapi selalu dilanggar. Nah, ini baru nanti orang sudah ajarkan juga kepada dia tentang kejujuran, tapi dia melakukan hal yang lain. Dan orang yang tidak mau dibilangi, itulah anak yang sesat, anak yang hilang. Ini karena saudara-saudaraku, kejujuran ini nanti harus kepada firman Tuhan. Nah, di situ saudaraku, kejujuran kita harus kepada firman Tuhan. Pertama, kejujuran kita kepada firman Tuhan harus siap menerima secara utuh. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita, kitab penutup Wahyu pasal 22, firman itu tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Nah, jadi kita harus bergumul dalam hidup kita ini supaya seperti Yusuf, dia tidak membiarkan sedikit pun makanan itu tercecer, dia kumpul semua. Jadi bagi kita orang yang jujur harus kumpul di rumah Tuhan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Belajar setia ibadah. Haleluya saudaraku. Ini juga cara Tuhan menolong kita supaya Tuhan bergaul kepada kita. Jangan tambah, jangan dikurang. Wahyu 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ada malapetaka dari pembukaan meterai, ada malapetaka dari peniupan sangkakala, ada malapetaka dari pencurahan bokor. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kita harus jujur kepada firman secara sepenuh. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau tadi jujur itu sasarannya tergembala, tetapi kalau sesat yang dibenci oleh Tuhan itu adalah tidak mau nurut, lari, berbuat semaunya. Nah, kalau Bapak itu adalah artinya
sumber pengajaran. Nah, jadi kita sampaikan dulu ini, baru nanti kita Bapak itu sumber pengajaran. Wahyu 22 ayat 18 tadi kita sudah dengar, jangan menambah sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah, ya, kalau ditambahi Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis. Nah, itu dari 3 kali 7 itu tadi. Ada 7 dari pembukaan meterai, ada 7 dari pencurahan bokor, ada 7 dari peniupan sangkakala. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon hidup, kehidupan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. 7 jemaat itu selalu diberikan firman melalui malaikat-malaikat sidang jemaat, itu melalui gembala. Jadi gembala itu juga adalah pesuruh. Malaikat itu tidak harus yang punya sayap. Malaikat juga artinya pesuruh juga. Nah, jadi termasuk juga hamba, doulos. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita jujur kepada firman, usahakan saudaraku dengar semuanya, tampung semuanya. Jangan biarkan lolos, jangan biarkan tercecer, jangan biarkan gugur. Itu sebabnya semakin kita mendalam, semakin kita berrohani, kita semakin berani mengutamakan mendengar firman dari semua yang lain. Ini saudara-saudaraku, sampai sejauh itu. Nah, jadi tadi Amsal 3 ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi sesat itu sama dengan anak yang terhilang. Lalu terhilang itu sesat. Jadi Bapa adalah sumber pengajaran. Jadi orang tersesat meninggalkan Bapa. Nah, Amsal 3 ayat yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kalau kita mau mengerti ini dengan sungguh, di sini kita ada Bapa rohani. Ya. Dari mana kita tahu dia Bapa rohani? Ada pengajaran dia berikan. Ini. Kalau ada pendeta tapi tidak memberi pengajaran, itu bukan Bapa rohani. Gembala boleh, tapi gembala apa? Yang tidak memberikan pengajaran boleh. Pendeta apa? Pendeta yang tidak memberi pengajaran. Tetapi ini karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah, seorang bapa kepada anak yang disayangi. Jadi kalau anak yang hilang itu pergi berbuat semaunya, itu tidak disenangi oleh Bapa di sorga. Dan kalau dia pergi, paling ditunggu kedatangannya. Kalau datang, kalau nggak datang ya terhilang. Kalau domba hilang, dicari apa enggak? Dicari. Tapi kalau anak yang hilang, nggak dicari, ditunggu kesadarannya. Tapi syukur ada waktunya dia sadar. Itu sebabnya awal kekembaliannya itu, lalu dia menyadari keadaannya. Apa dia bilang? Di rumah Bapakku banyak makanan. Aku di sini akan mati kelaparan.
Karena dia coba mau makan makanannya babi aja, itu pun dilarang, tidak boleh. Baru dia menyadari kesadarannya, dia menyadari keadaannya, baru dia berkata, aku akan kembali kepada Bapa, aku akan berkata, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga, nah, ampunilah saya. Nah, itulah dalam kehidupannya. Baru dari situ dia menjadi anak yang sangat diberkati. Jubahnya diganti, cincin dikasih, sepatu diganti, dan dibuatkan pesta dan menyembelih domba yang tambun. Ini saudaraku. Jadi kalau waktu dia sesat, enggak digubris sama sekali, pergi. Nah, kenapa dia? Karena itu sudah ada dalam hati yang mau sendiri, pilihan sendiri. Tapi kalau domba sesat, itu bukan pilihan dia. Mungkin dia sedang dikejar serigala. Nah ini, dan dia tidak tahu lagi pulang. Nah itu sesatnya begitu. Tapi kalau anak yang hilang, sengaja dia pergi. Nah yang begini ini nggak dicari. Jadi semoga kita nggak ada sengaja melarikan diri. Tapi harus selalu mengutamakan firman saudara-saudara. Jadi kita harus semakin mengerti kerohanian ini. Itu sebabnya bahwa gereja yang terangkat itu harus melalui penggembalaan yang baik. Karena kita lihat di sini, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Ini tidak bisa tergembala. Itu kepada kesenangannya sendiri, berbuat semaunya sendiri. Nah, itu sebabnya kita sekarang daripada berbuat dosa, kita lebih baik jangan mempertahankan kebenaran, nanti jadi berantem. Kalau berantem, berbuat dosa apa enggak? Ya dua-dua sudah salah, namanya udah berantem. Nah ini, jadi apapun yang terjadi, daripada ribut, jangan mempertahankan. Nah, harus. Namun bukan berarti kita ikut dengan kekurangan atau kekeliruan atau kesesatan, atau kita doakan, tunggu ada waktunya yang sesat itu kembali, anak yang hilang itu kembali. Ini tapi bukan kita yang paksa, ya harus ada kesadarannya. Sebelum ada kesadaran tidak bisa. Jadi kesadaran ini sangat dibutuhkan. Jadi orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang jujur bergaul erat. Jadi kejujuran itu adalah kecintaan kepada firman sepenuh, tidak dikurang, tidak ditambah. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan bahwa Henokh itu bergaul sampai dengan 300 tahun. Arti 300 di dalam kemah sembahyang adalah mencakup dalam pembenaran. Nah, baru pengudusan, baru penyempurnaan. Itu 300. Karena 300 itu adalah luas dari kemah sembahyang itu. Panjang kiri kanan 100-100, lebar atas bawah 50-50, jadi 100, 50, 100, 50, 300.
dan di situ isinya adalah hidup yang dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan. Jadi tergembala menerima firman, mulai pembenaran, penyucian, tergembala sampai kepada penyempurnaan. Ini baru bisa terangkat, saudara-saudaraku. Jadi bahasa begitu, gereja terangkat. Tapi bagaimana terangkat dia tidak mengerti. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Henok itu juga artinya adalah pengajaran. Ini artinya dari bahasa Ibraninya, Henok itu adalah artinya pengajaran. Gitu, saudara-saudaraku. Jadi pengajaran tentang iman. Ini dasar. Pengajaran firman yang menyucikan. Ini kita makin dibangun. Dan pengajaran menyempurnakan. Nah, ini baru lengkap isi 300. Baru kita bisa bertemu Yesus pengantin pria surga, dan pertemuan itu nanti bertemu di udara. Karena kita di dalam pembenaran, pengudusan, penyempurnaan tidak ada lagi kedagingan. Firman ini sudah mematikan keinginan. Itu sebabnya kita ini tinggal dua. Firman yang hidup dalam kita atau dunia hidup dalam kita. Mana? Kalau firman hidup dalam kita sampai kepada sempurna. Tapi kalau dunia hidup dalam kita, lalang, mematikan gandum, atau semak duri, mematikan benih itu semua. Sehingga yang ada semak duri, yang ada nanti lalang. Nah ini gak bisa, saudara-saudaraku. Dan ini justru kekejian, tidak benar. Itu sebabnya biar kita semakin menerima firman dan semakin mematikan keinginan daging kita secara nyata sampai kita disebut hidup rohani. Harus begitu, saudara-saudaraku. Jadi orang berbicara terangkat, tapi hidupnya enggak berrohani. Bentar lagi duniawi, keinginan daging. Nah, itu sebabnya harus sampai memiliki kesaksian. Bagai apa? Perempuan yang ada di langit, berdiri di atas bulan. Itu namanya berdiri dalam penebusan Yesus sepenuh. Ini harus nyata. Itu sebabnya, saudaraku, jangan kita biarkan hal-hal yang tidak diperdamaikan oleh darah Yesus. Jadi berdoa biar semua sudah diperdamaikan. Dengan jujur, dan ada yang dikurangi. Jadi sepenuh, saudara-saudaraku, berdiri di atas kebenaran itu. Itu namanya berdiri di atas bulan. Dan tidak boleh dibohong-bohongin, saudara-saudaraku. Karena kita langsung menghadap kepada Tuhan. Mau pengadilan dunia ini masih bisa dibohong-bohongi, bisa diatur. Apalagi orang bilang, I haven't go mengatur dunia on. Jadi duit yang mengatur katanya. Sampai di persidangan bisa duit yang ngatur. Menangkan ini, kalahkan ini. Penjarakan dia sampai ini bisa. Ini namanya dunia. Tapi kalau kita di hadapan Tuhan, semua harus jelas. Tidak boleh sedikit pun, harus semua di dalam kejujuran. Tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Pas, sesuai dengan firman Tuhan.
Jadi kalau sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada lagi keinginan daging kita. Yang ada adalah kerohanian yang baik. Ini saudara-saudaraku, untuk bisa terangkan. Jadi kita harus sampai digembalakan ke sana. Itu sebabnya selalu dibawa firman Tuhan. Kita nggak tahu bahwa berapa lama lagi kita, saudaraku, dengar firman. Tapi selagi ada, kita jangan membiarkan sedikit pun untuk terlewat. Haleluya. Rut itu sebenarnya nggak terlalu hebat loh. Tapi keistimewaannya apa? Semua yang diterlantarkan orang diambil sama dia. Itu keistimewaannya. Bukan penyabit-penyabit itu yang jadi mempelai bagi Boas. Justru yang jadi mempelai bagi Boas hanya satu. Siapa? Ya Rut sendiri. Itu. Jadi dengar firman, jadi hidup kita. Dengar firman, jadi hidup kita. Ini saudara-saudaraku, sedikit pun itu, seberapa pun itu, semua itu jujur, jangan dikurang, jangan ditambah. Ini saudaraku, menjadikan kita kehendak Tuhan. Kalau kita sudah ada kejujuran dalam hal ini, itu modal untuk Tuhan mengangkat kita. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya dia bergaul dengan orang yang jujur, tetapi kekejian bagi dia adalah orang yang sesat. Nah, keluar dari firman. Ada banyak orang keluar dari firman. Enggak harus begitu, enggak begitu. Nah, bisa begitu. Ada dia berkata, oh aku udah cukup, aku sebegini. Nah, saudara-saudaraku, harus sesuai dengan firman. Buktinya kalau kita sesuai dengan firman, tidak ada lagi kelihatan kesaksian kedagingan, tetapi yang ada adalah kesaksian kerohanian, keilahian. Karena peti yang tadinya adalah terbuat dari kayu penaga yang hitam, tapi sudah dilapis emas dari luar dan dari dalam, luar dalam. Ini kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku. Kalau kita sudah mengerti, kita bersurga, Tuhan tidak akan biarkan. Kalau kita rindu sungguh-sungguh, kita berdoa, nah kita lanjut, Tuhan, nggak ada yang lain, hanya Engkau saja. Nah ini saudaraku, pasti Tuhan tolong kita. Sama seperti Henokh, dia bergaul 300 tahun. Jadi itu Tuhan akan membawa model kerohanian kita. Hidup yang dibenarkan itu firman iman keselamatan. Firman yang disucikan itu firman yang bertahan, atau itu adalah pengajaran firman, dan kita bertahan dalam pengajaran firman dan tidak mengurang, tidak menambah, sampai kita benar-benar akan dibawa bertabiatnya tabiat Yesus. Itu namanya kita segambar dengan Yesus. Bagaimana segambar dengan Yesus itu? Sebenarnya kita kan nggak tahu gambar itu. Itu karena orang Yahudi ya dibuat kayak orang Yahudi. Benarkah seperti itu? Kita nggak tahu. Cuma sampai sekarang ini banyak juga orang tertolong. Saya dengar kesaksian. Aku lihat tuannya orang Kristen kayak begini. Dia jamah saya sembuh, sehingga saya tinggalkan iman saya yang lama. Ada juga yang begitu. Tapi saudaraku, semakin kita sudah mengerti gambarnya Yesus itu adalah firman itu menjadi kehidupan kita. Nah,
Jadi kalau kita bertabiat-tabiatnya Yesus, dalam kita sudah ada gambar Yesus. Ini saudara-saudaraku. Kalau bentuk hidung apa semua tuh, wah nggak bisa dicari itu, nggak bisa. Dan kita sama seperti itu, nggak bakal bisa. Tapi kalau kita bertabiat-tabiat Yesus, itu bisa. Dan itulah gambar dari Allah sendiri. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Makanya dulu waktu saya baru pulang kampung, itu pertanyaan mama saya lucu. Kamu kalau berdoa, siapa yang kamu bayangkan? Kata dia. Lah ya mama, kalau berdoa siapa yang kamu bayangkan? Itu katanya. Lah apa itu? Foto. Foto siapa? Foto Yesus. Belum tentu seperti itu. Bagaimana? Mulai dia bingung. Jadi kalau saya nggak bayangkan rupa kayak begitu. Saya hanya ingat firman Tuhan. Kalau ingat firman Tuhan, Yohanes pasal 15, kalau firmanku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu akan diberikan kepadamu. Jadi firman yang kita harus perhatikan, karena di situ tabiat Allah dan di situ adalah gambar dan rupanya Tuhan. Amin, saudaraku. Nah ini, jadi kalau bayangkan kayak begitu, nanti bisa salah. Karena di dalam Lukas pasal yang ke-17, nanti bisa ada berkata, lihat dia ada di sana, lihat ada di sana. Belum tentu. Nanti itu disebut adalah Mesias palsu, itu bukan Tuhan. Jangan mau katanya. Ya, jadi Roh Kudus itu nanti membawa kita kepada rupa dan gambar daripada Allah. Ini saudara-saudaraku. Oh, mati lampu ya. Oke. Haleluya. Biar Tuhan mau tolong, mau memberkati kita. Haleluya, saudara-saudaraku ya. Jadi gambar dan rupa Allah itu adalah kalau kita menyesuaikan diri kepada firman Tuhan. Itu sebabnya nanti kalau Yesus datang, kita akan sama seperti dia. Saudara-saudaraku, sama seperti dia itu kalau dia mengambil satu kehidupan, Yohanes 6 ayat 38, aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia. Ini saudaraku. Baik, saya mau baca bagi kita Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat yang ke-38, firman Tuhan seperti ini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehidupan kita yang digembalakan melakukan kehendak Bapa. Dan dengan kita melakukan kehendak Bapa, itu kita mengambil rupa dan gambar daripada Yesus itu. Jadi bagaimana kita segambar dan serupa dengan Yesus? Itu karena kita mendengar firman, tidak membiarkannya gugur sedikit pun, tidak mengurangi tapi lengkap, sampai kita mengalami dalam pembenaran, penyucian, sampai penyempurnaan. Nah, saudara-saudaraku, itu kita
ya mendengar, melakukan firman. Dan itulah caranya kita bergaul dengan Tuhan saat sekarang. Iya. Kalau bergaul, ya seperti kita sekarang ini secara fisik dengan Yesus nggak bisa itu. Tapi kalau kita menyatu dengan firman, kalau itu cara bergaul dengan Allah, itu bisa. Tergantung kita. Mari mengutamakan firman Tuhan melebihi dari segala apa saja pun. Ini saudara-saudaraku. Jadi gereja yang terangkat itu adalah yang tergembala. Kalau tidak tergembala, itu disebut kehidupan yang tersesat, yang menjadi kekejian. Tadi kita sudah baca bahwa tersesat itu adalah kekejian. Saya mau mengajak kita mau baca dulu di dalam suratan Petrus. Suratan Petrus, kita akan membaca firman Tuhan. Suratan Petrus ini saya akan bacakan 1 Petrus suratan ya, saya cari dulu. Atau saya mau mulai dulu dari Matius pasal yang ke-10 ya. Matius pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi dalam pasal 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembala. Jadi terlantar, tidak ada terpelihara makanannya, ya itu namanya tidak tergembala, terlantar. Dan itu nanti akan menjadi terhilang. Kalau tidak akan dimakan serigala. Itu sebabnya Yesus Gembala Agung, dia berkeliling mengajar. Demikianlah Yesus berkeliling kota, ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ada mengajar ini supaya tidak terlantar, dan ada menginjil supaya memulai pondasi. Nah, jadi dua itu Yesus kerjakan, menginjil untuk menempatkan pondasi, dan di dalam penginjilan itu adalah mengadakan mujizat dan melenyapkan segala penyakit. Itu sebabnya kalau sudah mengalami mujizat yang heran, belum cukup sampai di situ. Harus itu membawa kita lebih pasrah untuk lebih masuk dalam pengajaran, sampai nanti kedagingan kita tidak ada lagi, dan yang ada kesaksian kerohanian
yang sangat indah, sangat tinggi, seperti ada yang di dalam kehidupan Yesus, sehingga nanti gereja kesaksiannya itu ada di langit. Artinya ada di langit, tidak di dalam keduniawian, tidak di dalam dosa. Ini yang sangat baik, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kehidupan yang sangat diberkati Tuhan dalam kehidupan yang suka akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan juga harus sampai benar-benar masuk di dalam penginjilan itu, menerima pondasi, dan yang menguatkan kita di sana adalah mengalami mujizat, kesembuhan, dan mujizat-mujizat yang lain. Tapi itu harus mendorong kita untuk lebih masuk di dalam hidup yang tergembala. Itu penyerahan, semakin masuk dalam karakternya Yesus. Bagaimana karakter Yesus? Satu, rendah hati. Kedua, siap berkorban untuk menyelamatkan dunia. Kiranya Tuhan semakin tolong kita kalau inilah kerohanian yang sangat terdalam. Karena sekarang ini kerohanian selalu merasa begini, aku yang paling hebat, aku yang paling bisa, aku yang paling suci, gereja kami paling benar, selalu gitu. Dan kalau ada pembagian untuk aku yang lebih enak, yang lebih indah, yang lebih bagus, begitu saudaraku. Tapi kalau Yesus, dia rela mati untuk orang lain. Haleluya saudaraku. Semoga Tuhan semakin membawa kita ya tergembala seperti itu, sehingga dengan tergembala ini itu nanti akan membawa kita bagaikan persembahan pada hari kedatangan Tuhan, dan Tuhan bisa mengangkat kehidupan kita. Ada yang mau baca dulu dalam Yesaya 34 ayat yang ke-15? Boleh kalau ada yang baca. Yesaya 34 ayat yang ke-15. Ya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Lagi? Masih? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Iya. Jadi Tuhan menggembalakan itu khusus kita di akhir zaman ini. Tidak mungkin lagi dia akan datang. Jadi itu sebabnya jabatan dari Roh Kudus itu dalam masa yang ketiga ini, itulah masa Roh Kudus itu akan nyata bagi kita. Itulah penggembalaan khusus di akhir zaman. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, tergembala itu lepas dari pribadi-pribadi, bukan mencari hormat, tetapi yang benar-benar saudaraku tergembala itu dia harus mengerti. Dalam Ibrani kita akan baca Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira,
bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Jadi ini saudaraku, lewat penggembalaan untuk dipersembahkan bagi hari kedatangan Tuhan, supaya terjadi gereja yang diangkat. Ini saudaraku, gereja yang boleh terangkat nanti. Itu sebabnya jangan menjadi domba yang liar, yang tidak tergembala, dan disebutkan domba yang tersesat. Tapi kita bukan karena manusia saudaraku, tapi kita harus dibawa kepada kebenaran firman yang boleh mencapai sampai kepada lingkungan 300 tahun itu. Itu adalah penyerahan sepenuh, mulai dari pembenaran awal oleh iman kepada darah Yesus yang menebus kita, sampai kepada firman yang terus menyucikan kita. Itu sebabnya saudaraku, dikala kita mendengarkan firman Tuhan, bukan dongeng yang bikin enak di telinga, bukan yang menyenangkan biar kita ketawa-ketawa. Bisa dilakukan begitu, tapi kita nanti kemana saudara-saudaraku, ya kan? Tapi kalau kita mau terangkat, harus firman itu bagaikan pedang, dan dia boleh menyelidiki semua sampai ke dalam hati, sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati, semua dikoreksi. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12-13, nggak enak saudaraku, sakit. Tapi kalau kita mau siap terangkat, mau tidak mau harus begitu. Dan kita bergaul dengan Allah itu adalah sejauh mana penyerahan kita dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan. Itulah pergaulan kita. Dalam pergaulan kita, ya di situ dikoreksi. Dan kalau itu boleh terjadi, itu kita sudah 300 tahun. Tinggal nanti Tuhan datang, diangkat kita. Dan kalau kita sudah diangkat, dia bertemu dengan kita langsung sama dengan dia. Dia hanya mengerjakan apa? Dia hanya mengerjakan memberikan tubuh yang baru. Jadi sudah bagus hidup kita, tinggal diganti dengan memberikan tubuh yang baru. Itu kita sudah baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Kalau ada yang mau baca boleh silakan. Ya. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iya. Jadi dia mengubah tubuh kita, itulah keselamatan yang akhir. Dan kita tidak ada lagi saudaraku yang memberati. Mengapa bisa diberati, gak bisa terangkat? Karena masih ada kedagingan yang belum dipotong. Apa yang memotong kedagingan? Ya firman Tuhan. Itu sebabnya mari terima firman Tuhan dengan rela hati. Terima firman Tuhan dengan senang. Sakit pun sekarang ini, tapi itulah anugerah dan berkat Tuhan. Henok itu adalah juga arti pengajaran. Dan Henok itu boleh diangkat. Jadi hidup kita ini sudah semua dalam pengajaran firman yang menyempurnakan, mulai dari firman tentang iman, tentang penyucian, hari-hari dibaharui sampai disempurnakan. Bagaimana kita disempurnakan? Biar sengsara tetap setia. Haleluya. Bagaimana kita disucikan?
Kita mengutamakan firman melebihi dari segala hal yang lain. Nah, di situ. Jadi kalau kita sudah berani sengsara dengan Dia, maka kita nanti akan ada bersama Dia di dalam kemuliaannya. Ini saudaraku tingkat-tingkatnya. Kalau kita hanya percaya saja mendapat mujizat, ini belum ada saudaraku perbaikan. Karena kita harus masih dimurnikan lagi melalui pembakaran. Dimurnikan lagi melalui pembakaran. Dan pembakaran itu tidak enak. Dan pembakaran pemurnian itu saudaraku, itu bukan pembakaran biasa. Orang kalau menempa besi itu harus api yang lebih. Makanya di dalam Yesaya pasal yang ke 40 itu 39 itu harus melalui pembakaran yang disebut dapur kesengsaraan. Nah, habis ini kita akan berdoa. Saya baca juga bagi kita Yesaya pasal yang ke 39. Oh, 3. Iya, saya cari sebentar. 49 ya, ayat 10. 48 mulai 9. Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyhuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi kemuliaan hanya kepada yang dimurnikan dan yang bertahan walaupun sakit sengsara. Itulah akan mendapat kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan itu hanya diberikan kepada yang bertahan dalam sengsara. Itu pemurnian saudaraku. Itu sebabnya mari meningkat, mulai bersukacita karena mujizat, baru bersukacita karena mengalami pembaruan, dan yang terakhir bersukacita melalui pemurnian oleh sengsara. Makanya Rasul Paulus, biarpun darahku dicurahkan, aku sudah siap, mahkota kebenaran sudah tersedia bagiku. Haleluya saudaraku. Mari kita mau sembah Tuhan.